Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengapa kita perlu mempelajari fisika, hakikat fisika, dan prosedur ilmiah. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata fisika? Beberapa orang menganggap fisika itu sulit. Beberapa orang lainnya berkata, kalian perlu mempelajari fisika jika ingin menjadi dokter dan insinyur. Tapi sebenarnya fisika itu lebih sederhana dari pernyataan-pernyataan tadi. Fisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu physis yang berarti alam dan fusika yang berarti ilmu tentang alam. Jadi fisika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana alam bekerja. Lalu apa saja yang kita pelajari di fisika? Energi, gaya, cahaya, gerak, listrik, dan lain-lain. Benda, misalnya bola yang menggelinding, bergerak terhadap ruang dan waktu. Bola ini dapat bergerak dengan adanya gaya yang mengusiknya. Gaya didapatkan ketika kita menendang bola tersebut. Nah, yang kita pelajari di fisika adalah hukum-hukum dasar yang berada di alam. Contohnya, mengapa kita berpijak di tanah bukan melayang di udara? Mengapa kita lebih sulit bergerak di air dibandingkan di udara? Dan kenapa bola bisa bergerak ketika kita tendang? Sebenarnya, fisika merupakan salah satu cabang ilmu tertua yang hampir setiap peradaban miliki. Karena fisika merupakan bagaimana kita memahami semesta dalam sudut pandang ilmiah. Hingga saat ini, kita mengenal smartphone, komputer, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain tidak terlepas karena kita mempelajari ilmu fisika. Komputer dan smartphone dapat digunakan karena adanya listrik. Begitu juga, mobil dapat kita gunakan karena adanya energi dari bahan bakar yang dapat kita ubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Bahkan, mesin-mesin yang ada di rumah sakit pun dapat berfungsi karena adanya ilmu fisika, seperti penggunaan X-ray dan USG. Mereka menerapkan prinsip listrik dan cahaya. Jadi, fisika merupakan ilmu yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu bersamaan dengan konsep berkaitan seperti energi dan gaya. Setelah kita mengetahui alasan kita perlu belajar fisika, kita akan belajar tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika sebagai salah satu dari cabangnya yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antar keduanya. Hakikat fisika sendiri ada 3, yaitu fisika sebagai produk atau way of knowledge, lalu fisika sebagai proses atau way of thinking, dan yang terakhir fisika sebagai sikap atau way of investigating. Yang pertama, fisika sebagai produk. Yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan dari pengetahuan yang terdiri dari fakta, konsep, hukum, teori, prinsip, dan lain-lain. Lalu yang kedua, fisika sebagai proses. Semua produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui rangkaian proses. Proses tersebut meliputi pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, eksperimen, menganalisis data, hingga penarikan kesimpulan. Lalu, hakikat fisika yang ketiga yaitu fisika sebagai sikap atau way of investigating. Setiap langkah dari proses memerlukan sikap ilmiah yang baik. Antara lain sikap ingin tahu, kreatif, teliti, mau bekerja sama, dan lain-lain. Selanjutnya, metode atau prosedur ilmiah. Prosedur atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan. Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan. Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan. Langkah-langkah metode ilmiah yang pertama yaitu melakukan pengamatan. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, membuat hipotesis. Yang kelima, melakukan percobaan. Yang keenam, menganalisis data. Yang ketujuh, menarik kesimpulan.
Nah, itu tadi materi yang berkaitan tentang mengapa kita belajar fisika, hakikat fisika, dan metode ilmiah. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.